Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita melanjutkan membaca kitab Syarah Al-Salatha Al-Usul ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang tiga jenis dari rasa takut kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengetahui bahwasanya rasa takut itu hendaknya kita hadirkan hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana juga dengan rasa takut tadi, ya, dengan rasa takut tadi menjadikan manusia itu zuhud dan mengekang hawa nafsunya agar apa? Tidak terlepas sebebas-bebasnya tentang apa? Tentang hawa nafsunya. Yang dimana dengan seseorang itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan memandu dirinya kepada kebaikan yang begitu apa? Yang begitu banyak. Maka dari itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan dalilnya pada pertemuan yang terakhir dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175, kata Allah taala mengatakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah taala mengatakan, sesungguhnya mereka itu tidak lain merupakan apa? Hanya syaitan yang menakuti wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum, kata Allah taala menenangkan ya orang-orang yang beriman, yaitu apa? Fala takhafuhum, yaitu apa? Janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah kalian kepada diriku, in kuntum mu'minin, ya, apabila kalian benar-benar apa? Beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukti bahwasanya kita benar-benar apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada diriku, in kuntum mu'minin, apabila kalian apa? Benar-benar apa? Beriman. Dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44, Allah Ta'ala mengatakan, fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru biayati thamanan qalila. Kata Allah Ta'ala mengatakan, fala takhshawun nasa, ya, janganlah kalian apa? Takut kepada siapa? Kepada manusia. Wakhshawni, dan takutlah kalian kepada siapa? Kepada diriku, ya, kepada Allah. Betul, ya. Jangan takut sama celaan-celaan manusia. Jangan takut sama apa? Omongan-omongan manusia. Wakhshawni, namun apa? Takutlah kepada siapa? Kepada diriku, ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian apa?
memperjualbelikan, ya, menukar ayat-ayatku dengan apa? Dengan harga yang nilainya apa? Sangat sedikit. Ya. Yang dimaksud dengan takut di sini, ya, yaitu apa? Takut yang di dalam pembahasan tentang kitab tauhid ini, ya, dalam kitab usul salasah ini, mohon maaf, yaitu apa? Takut yang kedua, yaitu apa? Al-khauful ibadati, yaitu takut yang bernilai apa? Ibadah. Yang kedua, kalau jenis pertama kemarin ada takut tabi'i, yaitu takut yang bernilai apa? Bernilai alami, yaitu takut secara alami. Namun, ya, ada takut yang kedua, yaitu apa? Khauful ibadah, yaitu takut yang bernilai ibadah. Gimana itu takut yang bernilai ibadah? An yakhafa ahadun, ya, yata'abbadu bil khawfi lahu fahada la yakunu illa lillahi ta'ala wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Jadi perasaan takut seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak boleh diberikan kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memalingkan rasa takut ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia sudah berbuat apa? Kesyirikan, ya. Ini tidak boleh takut, Bu, ya. Takut miskin, jangan, ya. Jangan apa? Jangan takut apa? Miskin. Takut apa misalnya takut sesama benda-benda keramat, ya. Misalnya kalau kita lewat jalan kita harus apa? Harus ngebel, maka ini termasuk tiaroh, ya. Tiaroh itu apa? Merasa sesuatu akan bahwasanya sesuatu akan bisa memberikan kesialan kepada siapa? Kepada diri kita. Ya, ini tidak boleh. Makanya kalau lihat sebagian orang lihat sesuatu dia harus apa? Ngebel, apalagi yang kalau merasa sial, oh iya, kalau ada burung gagak di atas rumahnya berarti apa? Sebentar lagi ada yang apa? Meninggal. Maka ini semua termasuk bentuk-bentuk kesyirikan, ya. At-tiyaratu syirkun, kata Nabi SAW mengatakan, merasa sial itu termasuk apa? Kesyirikan. Enggak usah takut, ya. Ada burung gagak, ya, kalau bisa ditangkap, dipelihara. Kalau bisa, ya. Tapi kan tidak boleh, ya. Tapi tidak boleh, ya. Itu termasuk, sekarang masalah itu termasuk hewan yang dilindungi juga, ya. Maka tidak boleh kita merasa sial gara-gara adanya burung gagak. Kalau ada burung gagak itu pertanda ada orang meninggal, berarti apa? Di setiap hari seharusnya di kebun binatang ada orang yang meninggal. Karena kenapa? Di kebun binatang itu ada banyak apa? Burung gagak, ya. Apalagi, Bu? Ya misalnya takut apa, Bu? Contohnya? Apa? Tangan gatal takut apa, Bu? Wah, itu kata para ulama, ya, tentang tiaroh ini, kata para ulama, tiaroh ini atau merasa bahwasanya sesuatu bisa memberikan kemudaratan ini, itu dibagi dua. Bisa masuk ke dalam syirik akbar dan juga bisa masuk ke dalam syirik asghar. Kapan masuk ke dalam syirik akbar? Ketika seseorang meyakini bahwasanya memang benda tersebut yang bisa memberikan mudarat, maka ini jatuh ke dalam syirik akbar. Tapi bisa jatuh ke dalam syirik asghar atau syirik kecil kapan? Ketika dia meyakini bahwasanya memang yang bisa memberikan mudarat itu hanya Allah, tetapi melalui benda tadi, ya. Jadi yang memberikan mudarat itu Allah, tetapi melalui benda ini, ya. Maka ini adalah termasuk ke dalam kesyirikan. Maka takut di sini, ya, takut di sini adalah takut yang akhirnya membuat kita beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita kan takut, Bu, ya, akan murkanya Allah. Maka kita bersedekah, Bu, dengan diam-diam. Sedekah diam-diam itu, Bu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa memadamkan murkanya siapa? Murkanya Allah. Kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, sabda, shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya siapa? Murkanya Allah.
Jadi kalau pengen apa? Allah tidak murka sama kita, maka apa? Sedekah secara apa? Sembunyi-sembunyi. Bisa apa tidak sedekah secara sembunyi-sembunyi? Bisa insyaAllah, ya. InsyaAllah panjenengan apa? Bisa bersedekah secara apa? Sembunyi-sembunyi, ya. Misalnya kita takut ya akan azabnya Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala ya dari neraka jahanam ya. Dan juga apa dari tali kekangnya misalnya dan dari makanannya, kita apa kemudian kita beribadah ya, kita beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga jangan terlalu berlebihan ya dalam mengungkapkan bahwasanya seseorang itu menjadi apa? Ahli ibadah. Ada fulan ya mengaku bahwasanya gurunya ya atau mungkin mbahnya tidak tidur selama 30 tahun. Saya sampai mikir, Bu, tidak tidur selama 30 tahun. Katanya dia mengatakan bahwasanya apa? Kalau dia berbaring ke kanan, saya lupa yang berbaring ke kanan. Kalau dia berbaring ke kiri dia melihat neraka. Lantas dia tidak pernah tidur selama 30 tahun atau berapa puluh tahun ya. Antum pernah dengar itu? Ada seseorang bilang demikian. Saya sampai mikir, orang tidak tidur 1 hari saja sudah apa? Kecapean. Ini apa? Tidur tidak tidur apa 30 tahun, ini berlebihan ya. Ini juga apa? Berlebihan. Ya. Kemudian takut yang ketiga yaitu apa? Khaufus sir, yaitu takut yang bersikap apa? Yang sifatnya tersembunyi. Ka'an yakhafa sahibun al-qabra, yaitu seperti apa? Seperti takutnya seseorang kepada apa? Penghuni kubur. Ya. Nanti penghuni kubur ini bisa memberi mudarat. Nah, ini enggak boleh, ya. Awwaliyan ba'idan anhu la yu'athiru fihi lakinnahu yakhafu makhafata sir fahadha aidan ya dzakarahu ulama min asyirki, yaitu takut kepada wali-wali misalnya ya. Makanya kan ada sebagian orang di zaman sekarang ya menakut-nakuti umat dengan apa? Oh, kalau kamu tidak begini sama aku, kamu akan apa? Kualat. Nah, ini enggak boleh kita takut sama mereka. Dalam artian kita menghormati mereka sesuai dengan apa? Kedudukannya ya. Tidak berlebihan dan juga tidak apa? Mengurangi mereka ya. Orang yang memiliki rasa takut ya, orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan ganjaran yang besar. Apa di antara ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dia akan mendapatkan 2 surga. Ya, apa 2 surga, Ustaz? Nah, surga 1 aja sudah senang, apalagi apa? 2, ya. Masuk surga itu senang, Bu, ya. Masuk surga itu apa sudah? Syukran jazakallahu. Allah yabarik fiik. Masuk ke dalam surga itu sudah hal yang menggembirakan ya, apalagi dikasih apa? 2 surga. Apa maknanya? Lihat di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-46 sampai ayat 48 ya. Ayat berapa? 46 hingga ayat berapa? 48. Kata Allah mengatakan di ayat 46, waliman khafa maqama rabbih. Enggak ada yang hafal. Enggak apa-apa deh. Enggak apa. Ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kata Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, surat Ar-Rahman ayat ke-46, kata Allah mengatakan, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jannatan, baginya apa? 2 surga. Jadi orang yang takut sama Allah itu apa? Akan mendapatkan apa? 2 surga. Kata Allah mengatakan di ayat selanjutnya ayat 47, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kalian apa? Bisa dustakan ya. Jadi kalau kita punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya apa? 2 surga. Iya. Maka dari itu penting bagi kita, Bu, ya. Kalau bisa di setiap ibadah yang kita jalani ini kita mengetahui apa? Keutamaannya. Sehingga dengan kita mengetahui keutamaannya, kita menjadi orang yang bersemangat untuk apa? Melakukan sebuah apa? Ibadah. Nah, ulang. Penting bagi kita kiranya untuk apa? Untuk mengetahui dari setiap amalan yang akan kita kerjakan, untuk apa? Mengetahui keutamaannya, yang dengannya kita menjadi akan semangat apa? Beribadah.
Gimana? Jangan cepat-cepat. Masya Allah, ini cepat ya. Oh iya, lambatnya seperti apa nanti ini? Tapi mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, ulang. Penting bagi kita untuk mengetahui setiap keutamaan dari setiap amalan ibadah yang akan kita lakukan. Kenapa? Paham ya? Jadi nanti dicatat sendiri ya. Ini bahasa saya, jadi nggak harus persis ya. Harus tahu. Jadi kalau misalnya jenengan ngerangkum, harus tahu keutamaan dari setiap amalan. Koma. Nah, koma kenapa? Karena dengannya kita akan lebih bersemangat untuk apa? Melakukan sebuah amalan. Sebagaimana kalau jenengan daftar pekerjaan apapun. Di antara hal yang dibahas sama HRD ialah apa? Masalah apa? Gaji, betul. Ya apa tidak, Bu? Nah, ya, kalau di kantor-kantor atau perusahaan profesional, berapa ekspektasi apa gaji kamu? Ya. Loh iya, Bu. Saya punya kawan ya. Nggak tahu dia di bidang IT. Jadi ini saya baru tahu dari dia juga dahulu di awal saya kerja di Yayasan mengabdi di Yayasan Darul Fitrah, saya baru tahu hacker itu ternyata ada yang jahat, ada juga apa yang baik. Tidak semuanya hacker itu apa jahat, ya. Jadi dia betul, Bu, kalau nggak salah dia bekerja di salah satu perusahaan milik Singapura. Ditanya mau gaji berapa? Ditanya, Bu, mau gaji berapa? Terus ditanya lagi kemampuan kamu apa? Bisa apa? Dia tahu di masa itu kalau nggak salah dia sudah minta per bulannya itu 20 apa 30 di masa itu ya. Ini 6 tahun dan dia sudah pensiun. Ketika saya sudah 6-7 tahun di Yayasan Darul Fitrah, itu di awal, dan dia sudah pensiun udah lama. Itu sudah minta segitu, Bu. Tapi memang kemampuannya Masya Allah. Kemampuannya apa Masya Allah. Dia cerita sama saya, Ana pernah membobol beberapa perusahaan besar di Indonesia. Tapi saya enggak membobol ngambil data, enggak. Saya sampaikan sama penjaga penjaga websitenya itu, ini ada lubang, tutup pono. Paham maksudnya ya? Jadi tidak semua hacker itu jahat mengambil apa data, kata dia. Nah, lihatlah, kalau kita dalam dunia kerja saja, kalau kita tahu gajinya, kita semangat apa tidak? Oh tahu, semangat. Misalnya, Ana punya teman, dia kerjanya mungkin pekerjaan ini ya, itu hanya mengantarkan 4 kardus sehari, 4 atau pokoknya bisa dibawa motor lah, bisa dibawa motor. Enggak, dia tuh enggak full. Dari mana? Dari Sidoarjo ke kalau nggak salah ke Mastrip. Kan nggak jauh tuh, Sidoarjo ke Mastrip. Tahu Mastrip? Mastrip itu Gunung Sari, Pak. Ya, dekat Sepanjang, dekat situ. Kan nggak jauh kan? Ya. Yang diangkat nggak banyak, cuma 4 kardus kiri kanan 2-2, Anda mulai bisa. Berapa antum ngangkat gini doang? 300.000. 300.000? Itu bersih sudah 300.000. Nanti bensin dari 300.000 itu tadi. Seneng dia. Masya Allah. Semangat apa tidak? Semangat. Ada saya punya kawan lagi misalnya, kerja dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang hanya Senin sampai Jumat. Gajinya berapa? 1 juta. Tetapi kalau ada tugas luar, dia dikasih uang bensin lagi. Antum mau apa enggak? Cuma nggak tahu ya. Antum mau apa tidak? Kenapa berbunyi? Apa yang berbunyi ini? Jadi teman kami ini gajinya apa? Dari jam 10 sampai jam 2, dan dia ada istirahat antara setengah 1 sampai jam 1. Berarti kerja cuma berapa jam? 3,5 jam. Ya. Diambil sama dia, mau dia. Masya Allah. Ya. Makanya dia semangat karena pekerjaan dia tahu hasilnya. Sebagaimana kita beramal, kalau kita tahu ya dengan beramal itu ya tahu keutamaannya, kita akan lebih semangat. Untuk apa? Mengerjakan apa? Amalan tersebut. Misalnya, ketika Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat di 2 waktu dingin, waktu subuh dan waktu apa? Asar, maka dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Semangat enggak? Semangat. Cuma sholat 2 rakaat sama berapa? 4 rakaat, yaitu apa? Kita akan masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya lagi, 1 hari puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan wajah kita dari api neraka sejauh berapa? 70 tahun perjalanan. Semangat dan antum berpuasa akhirnya? Semangat. Bagi orang-orang yang apa? Memang apa? Memiliki apa? Yakni kemampuan untuk apa? Mengerjakan, dia kan semangat.
Lihat orang-orang tua, sudah tua-tua, sakit-sakitan, tapi dia masih berpuasa. Yang muda-muda, wah, makan terus tiap hari, ya. Karena apa? Karena bisa jadi, mohon maaf, ya memang salah satunya di antara sebabnya yaitu apa? Tidak tahu keutamaan dari apa? Dari berpuasa. Nah, bagi orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan tadi apa? Dua surga. Kemudian di ayat 48 Allah mengatakan zawata afnan. Kedua surga tadi memiliki apa? Pepohonan dan juga apa? Buah-buahan. Ya. Bayangkan Bu, surga itu sudah sering antum dengar, yaitu apa? Kenikmatannya itu mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terlintas apa di benak manusia. Coba, mana tempat paling bagus yang pernah panjenengan kunjungi? Mana? Paling Batu, Masya Allah, ya. Madinah kering Bu. tapi tempat yang dirindukan. Cuman maksudnya tempat yang paling indah pemandangannya misalnya mana? Taif. Ya Taif ya bagus ya. Cuman saya dulu ya itu Taif saya kira ijo-ijo kayak di Indonesia, ternyata juga apa? Ya biasa. Paling Batu, paling Salatiga, Tawangmangu, itu tempat-tempat yang Masya Allah. Tapi surga nggak pernah terlintas, ya. Maka dari itu kita harus apa? Bersemangat. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, mengatakan tentang tafsir ayat di atas, kata beliau mengatakan tentang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan was-sahihu anna hadhil ayata 'amatun kama qalahu Ibnu Abbas wa ghairuhu, ya. Yang sahih ya tentang ayat di atas ini apa? Ini secara umum, yaitu apa? Sebagaimana perkataan siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala dan juga apa? Dan juga orang-orang selainnya, ya. Ini disediakan untuk siapa? Kata beliau, untuk siapa? Maka dari itu Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, ya. Dan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala baina yadayillah, ya, di yaumil qiyamah, ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan jiwanya dari hawa nafsu. Kemudian apa? Walam yatagha, kemudian apa? Dia tidak melampaui batas. Wala atharal hayatad dunya, dia tidak apa? Mendahulukan kehidupan dunia. Wa alima annal akhirata khairu wa abqa, ya. Dua kenikmatan surga tadi diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tahu bahwasanya apa? Akhirat itu lebih baik dan juga apa? Lebih kekal. Imam Ibnu Katsir melanjutkan lagi, fa'adda faraidallah, ya. Dua surga tadi diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dia itu menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wajtanaba maharimahu, ya, dan dia apa? Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kita ini kalau sudah bersendirian, kita seringnya apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi SAW sebutkan, ada nanti di hari kiamat orang yang datang membawa kebaikan sebesar gunung Tihama. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Kebaikan tadi seperti apa? Seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Ketika dia bersendirian berapa dengan melarang-larang Allah Subhanahu wa taala, dia apa? Dia melanggarnya. Nauzubillah. Dan ini enggak takut sama siapa? Sama Allah, ya. Makanya kalau jenengan safar, selesai safar itu balik, segera pulang. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari apa? Dari nuhmatahu, dari selesai dari apa? Urusannya, falyu'ajjil ila ahlihi, maka dia hendaknya apa? Segera pulang apa? Kembali kemana? Ke keluarganya, ya. Nah, ini kalau kita apa? Safar sendirian itu berpotensi untuk apa? Kita sering apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda tentang maksud dari dua surga, dan ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, jannatani, dua surga itu maksudnya ialah apa? Min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Dua surga itu maksudnya ialah apa? Bejana dan apa-apa yang ada di dalamnya dari perak, ya.
Kata Nabi SAW mengatakan dari sahabat yaitu Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan jannatani min fiddat. Ini yang pertama itu apa? Dua surga, maksudnya apa? Bejana dari perak, ya. Aniyatuhuma wa ma fihima, yaitu bejananya dan juga apa-apa yang ada di dalamnya dari perak tadi. Kemudian yang kedua, wa jannatani min dhahabin, dua surga dari apa? Dari bejana emas, ya. Bejananya dan juga apa-apa yang ada juga di dalam bejana emas tadi. Naam, ya. Nah, ini kenikmatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu taala berkata tentang maksud dari dua surga, yaitu apa? Walilladzi khafa rabbahu wa qiyamahu alaihi fataraka ma naha anhu wa fa'ala ma amarahu bihi lahu jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa haliyatuhuma wa bunyanuhuma wa ma fihima. Ya, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan larangan Allah kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baginya dua surga. Dua surga itu, ya, terdapat apa? Bejana, kemudian apa? Perhiasan, dan juga apa? Bunyanuhuma, dan juga apa? Bangunan, wa ma fihima, dan juga atas apa-apa yang berada di dalamnya. Ihdal jannataini disebutkan di sini, satu dari dua surga itu jazaa'un ala tarkil manhiyat, itu sebagai balasan karena dia meninggalkan larangan. Karena ada dua surga. Dua surga itu maksudnya apa? Ya bejananya, kemudian apa? Ya bangunannya, ya perhiasannya. Satu surga Allah berikan karena apa? Jazaa'un ala tarkil manhiyat. Allah berikan karena apa? Karena dia meninggalkan larangan. Wal ukhra, dan satu surga yang lainnya ala fi'lit ta'at, disebabkan karena apa? Karena dia melakukan apa? Ketaatan. Oh, nikmat, Bu. Jadi kalau kita takut sama Allah, kita akhirnya apa? Meninggalkan kemaksiatan, kemudian kita apa? Kita menjalankan apa? Ketaatan, maka kita akan mendapatkan apa? Dua surga, ya. Misalnya kita takut sogoan-sogoan, ya, sogoan-sogoan kita takut, Bu, ya. Maka apa? Akhirnya apa? Kita meninggalkan hal tersebut, ya. Kemudian kita apa? Minta sama Allah, berdoa agar diberikan harta yang halal. Maka apa? Maka kita mendapatkan dua surga insyaallah, ya. Maka hati-hati, jangan, ya, ini apa? Bergampang-gampangan antum menerima apa? Uang. Ya, uang ini ditanyakan dari mana asalnya, ya. Jangan sampai apa? Bergampang-gampangan antum menerima apa? Uang, ya. Misalnya antum bekerja, pekerjanya apa? Sebagai kuli, atau misalnya sebagai marbot, ya, misalnya, atau apapun, ya. Suatu ketika antum dapat sesuatu dari seseorang, ya, misalnya pada saat jam kerja ada orang lihat antum, "Mas, butuh bantuannya, Mas, tolong diangkatin." Padahal antum bekerja bukan itu. Terus ketika antum udah bantu, antum dikasih uang, nih buat panjenengan. Nah, ini berhati-hati, karena kita ini sudah bekerja di waktu yang sudah dipersiapkan untuk kita, dan kita sudah dapat uang, maka lebihnya hendaknya apa? Kita laporkan dahulu. Karena kata Nabi SAW mengatakan, hadayal ummal gulul, hadiah bagi para pekerja yang di luar dari apa? Gaji seharusnya, maka apa? Bisa bernilai apa? Gulul, yakni apa? Bisa bernilai pengkhianatan. Ya, na'udzubillah, hati-hati. Jangan sampai apa? Misalnya di tengah-tengah kita bekerja, kita nggarap yang lain, jangan, ya. Karena waktu kita sudah dibeli sama seseorang. Nah, akhirnya kita takut. Akhirnya apa? Kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini bisa mendorong kita untuk memiliki rasa takut dan menjadikan kita orang yang semakin apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti kalau kita takut sama Allah, yaitu apa? Kita mudah menangis. Orang kalau takut itu pada umumnya dia kenapa? Nangis. Tapi kalau dia nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia kan jarang apa? Menangis. Coba, nggak usah dijawab, ya. Masing-masing punya jawaban, tapi nggak usah diucapkan. Kapan terakhir kita menangis karena apa? Dosa-dosa kita. Ya, mungkin setahun yang lalu,
Mungkin 2 tahun yang lalu pas kena musibah akhirnya kita ingat dosa-dosa, atau mungkin kapan? Seharusnya kaum muslimin setiap hari itu dia bisa menangis disebabkan karena apa? Dosa-dosanya. Bukankah Nabi SAW dahulu atau para sahabat ya menceritakan melihat bagaimana mereka melihat sebuah dosa. Mereka melihat dosa itu seperti apa? Seperti mereka berdiri di tepi jurang ya, kemudian apa? Mereka bisa terjatuh kapan saja. Tapi kalau kita sekarang melihat sebuah dosa itu seperti apa? Seperti ada lalat yang hinggap di mana? Di hidungnya, kemudian apa? Dengan mudah dia singkirkan. Nah, ini kita sekarang kalau lihat apa? Dosa. Allah gampang lah. Allah kan Tawwabur Rahim. Ya, Allah kan apa? At-Tawwabur Rahim, Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Betul, itu tidak salah. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi sebuah dosa itu yang berbeda dengan apa? Kaum salaf. Maka dari itu, ya, Nabi atau di antara buah dari seseorang dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dia menangis. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-109, Allah mengatakan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka itu menangis dan apa? Bertambah mereka, yaitu apa? Bertambah kekhusyuan di dalam diri mereka. Takut mereka. Kemudian tentang Nabi SAW ketika Nabi SAW menceritakan tentang apa? Tentang orang yang diberikan naungan pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat yang dimana tidak naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di antaranya? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Kata Nabi SAW mengatakan seseorang yang dia mengingat Allah dalam kesendirian, lalu dia apa? Mengalir air mata dari matanya tadi. Itu buah dari rasa takut ialah apa? Dengan dia apa? Menangis. Ya kan sekarang kita nggak pernah nangis ya. Na'udzubillah. Ya bisa jadi disebabkan karena apa? Karena hati kita sudah terlalu banyak apa? Dosa. Maka itu banyak perkataan ulama salaf tentang rasa takut ini, Bu. Di antaranya Abu Sulaiman Ad-Darini rahimahullahu taala, beliau mengatakan aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu minallahi azza wa jalla. Aslu kulli khairin aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Pangkal seluruh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat ialah apa? Rasa takut kepada Allah. Jadi pangkal semua kebaikan ya dalam urusan dunia dan akhirat ialah apa? Rasa takut kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada takut sudah seenaknya sendiri. Lihat di lampu merah sana. Banyak orang melanggar. Kenapa? Nggak ada rasa takut dia sama Allah. Nggak menyangka bahwasanya apa? Itu adalah hal yang disyariatkan untuk kita mentaati siapa? Pemimpin kaum muslimin. Nggak serta-merta kita katakan mereka khawarij ya. Tidak ya. Tetapi apa? Itu nggak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berdagang dalam mencurangi timbangannya, itu adalah orang yang tidak takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah mengatakan celaka bagi orang-orang yang apa? Mengurangi apa? Timbangan. Wailul lil mutaffifin, Allah sebutkan. Orang yang mengurangi timbangan entah bagaimanapun caranya, itu adalah orang yang tidak takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dagang sapi ketika sampai di pasar ya, ketika sampai di pasar misalnya sapinya dikasih air biar kelihatan gemuk, itu orang enggak takut sama Allah ya. Loh iya banyak, Bu ya. Dikasih minum, kasihan loh Bu sapi yang di gelonggong air itu ya. Jenengan kan belum pernah melihat ya. Kami itu sudah sering melihat ya, qadarullah ya, naudzubillah. Kalau mau sebelum disembelih karena dia banyak minum, Bu, sering dia kencing, Bu. Kencingnya sering, Bu. Kayak orang kena diabetes. Orang kena diabetes kan sering kencing. Di antara tanda orang kena diabetes itu kalau di malam hari dia kencing lebih dari 3 kali. Itu tanda orang kena diabetes. Hati-hati. Ya, tanda di antara tanda, tapi banyak tanda yang lainnya ya. Itu orang tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Istri yang membantah suami itu enggak takut sama Allah. Suami yang tidak menafkahi siapa? Istrinya, itu juga tidak takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak takut sama Allah itu bukan mesti dia tak sholat, enggak. Banyak kehidupan sehari-hari kita yang ternyata itu pertanda bahwasanya apa? Kita tidak takut sama siapa? Sama Allah. Kerja masuk telat, itu tanda enggak takut sama Allah. Masuknya telat, pulangnya apa? Cepat. Itu tanda dia enggak takut sama siapa? Sama Allah. Dan tanda-tanda kehidupan yang lainnya
yang ada di dalam kehidupan kita, yang ternyata itu adalah salah satu tanda bahwasanya apa? Kita tidak takut kepada Allah. Makanya kita nggak dapat kebaikan, nggak dapat keberkahan. Kenapa? Karena kita nggak takut sama Allah. Padahal Abu Sulaiman Ad-Darini rahimahullah mengatakan, aslu kulli khairin fil dunya wal akhirah, pangkal dari semua kebaikan tentang urusan dunia dan akhirat yaitu apa? Al-khaufu minallah, yaitu apa? Takut kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian misalnya lagi, ya, di antara perkataan yang bagus tentang rasa takut, misalnya Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, dia mengatakan, aktsarun nas, kebanyakan manusia, yara annahu yakhshallaha fil alaniya wasyahada. Yang dinamakan rasa takut ialah apa? Takut kepada Allah, yaitu apa? Ketika di tengah-tengah dan juga di tengah kesendirian. Maksudnya di tengah-tengah manusia dan juga ketika sendirian. Tapi kata beliau mengatakan, walakinna sya'nu fi khasyatillah, akan tetapi hakikat dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fil ghaibi idza ghaba an ayunin nas, yaitu apa? Rasa takut yang sesungguhnya itu apa? Ketika manusia itu sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada lagi, kemudian apa? Dia bersendirian. Itulah hakikat sesungguhnya. Mohon maaf saya keliru dalam menerjemahkan tadi. Kebanyakan manusia memandang bahwasanya rasa takut itu ketika apa? Di tengah-tengah khalayak. Oh, ada khalayak, sholat, ya, puasa. Itu rasa takut. Ya betul. Tapi kata beliau rahimahullah, lebih walakinna sya'atu, padahal hakikat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi khasyatillah fil ghaib, yaitu ketika apa? Ketika bersendirian, ketika enggak nampak di tengah-tengah manusia. Idza ghaba an ayunin nas, ketika mata manusia sudah tidak melihatnya lagi. Itu rasa takut yang sesungguhnya. Kalau manusia tidak lihat kita takut apa tidak? Ya. Kalau kita manusia tidak melihat lagi, kita masih bisa beribadah apa tidak? Maka itu melanjutkan, yaitu apa? Qala ba'duhum, ya, di antara perkataan Ibnu Rajab mengatakan, laisal khaifu man baka wa asra ainai, innamal khaifu man taraka mashtaha minal harami idza qadara alai. Yaitu apa? Bukanlah rasa takut ialah orang-orang yang itu menangis kemudian apa? Terlihatlah bekas dari apa? Dari kedua matanya. Tetapi innamal khaifu, sesungguhnya orang yang takut ialah apa? Man taraka mashtahahu minal haram, dia meninggalkan sesuatu yang dia ingini dari perkara-perkara yang diharamkan, dan juga apa? Idza qaddara alaihi, padahal dia mampu untuk apa? Mengeksekusinya, untuk mengerjakannya. Jadi yang dimaksud rasa takut ialah apa? Dia mampu meninggalkan apa yang dihasrati dari dalam dirinya, padahal dia mampu untuk menggapainya. Misal, orang kalau sudah gaji 100 juta sebulan, itu bisa beli apa aja, Pak? Betul apa tidak? Dalam artian, kalau dia kumpulkan selama 1 tahun berapa? 1,22 M. Betul apa tidak? Antum kalau punya 1,2 M buat apa? Antum mulai 1,2 M buat apa? Saya kaget ya, subhanallah ya. Ada orang, ini berapa baju? Dia beli di salah satu toko ya, salah satu selebgram, nemu di kelewat di beranda FB. Berapa? Kan judulnya mengerikan. Baju harganya segini. Saya pikir murah. Berapa nih? 34 juta. Kaos, Pak, 34 juta. Dibeli. Antum punya uang 34 juta, antum bakal beli apa? Kalau saya tergantung mana kebutuhan yang paling mendesak, ya. Saya lihat kebutuhan mana yang paling mendesak, itu yang harus saya selesaikan. Saya ngelunasi utang dulu, ya. Utang selesai baru saya beli yang lain. Yang paling mendesak kalau saya kan. Ini orang beli 34 juta dibeli, naudzubillah, ya. Ya begitulah ya. Naudzubillah, itulah orang kaya kalau sudah bingung untuk apa? Menghabiskan kemana uangnya, ya. Seandainya Allah berikan hidayah sama dia, Masya Allah, uang yang sebanyak itu akan apa? Dimanfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada apa? Roja atau apa? Rasa berharap. Ya. Rasa berharap ini ya akan muncul ketika kapan? Ketika kita merasa bahwasanya apa? Tidak ada lagi yang diharapkan dari manusia. Ya.
kecuali hanya pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Allah. Ya. Dan kebanyakan dari kita ketika dia berada di masa senang, rasa roja ini apa? Hilang. Karena apa? Karena dia sudah merasa cukup atas apa yang dia miliki saat ini. Namun ketika dia terpuruk, ya, dia baru memunculkan apa? Rasa roja. Padahal rasa roja ini harusnya dia munculkan kepada apa? Kepada diri atau terhadap di dalam dirinya setiap saat. Karena apa? Setiap saat ini kita membutuhkan kepada siapa? Kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh rasa roja ini kita hanya munculkan pada saat apa? Pada saat susah saja. Tidak. Tetapi pada saat senang kita apa? Tidak munculkan rasa. Tidak, tetap harus dimunculkan. Karena bisa saja sesuatu terjadi sama diri kita sehingga kita akhirnya tersadar bahwasanya apa? Oh, rasa roja ini harusnya apa? Hendaknya dihadirkan pada saat apa? Kita senang sekalipun. Dalam surat Fatir ayat yang ke-15 Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Allah sudah vonis tentang diri kita. Wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua itu adalah fakir dan butuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Kata Allah mengatakan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya lagi maha terpuji. Dalam ayat ini Allah sudah menerangkan bahwasanya manusia itu atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji yang tidak membutuhkan apa? Sanjungan dan juga apa? Harta manusia. Justru kita yang membutuhkan, yang berharap yaitu apa? Bantuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seseorang ya hendaknya apa? Dia itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaannya. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat di atas, beliau mengatakan hum muhtajuna ilaihi fi jami'il harakati was sakanat, ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seluruh makhluk atau khususnya manusia ini semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya, bahkan saat diamnya itu juga butuh apa? Bantuan dari siapa? Dari Allah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat di atas yaitu apa? Hum muhtajuna ilaihi. Mereka ini manusia secara khusus yaitu apa? Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kepada apa? Fi jami'il harakat, kepada semua aktivitasnya dia butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat dia diam pun dia butuh apa? Bantuannya siapa? Allah. Maka dari itu hendaknya roja ini, rasa berharap ini harusnya apa? Kita hadirkan di setiap apa saat. Maka kita baca di sini, wa dalilur roja qauluhu ta'ala, dalilnya roja atau berharap ialah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi. Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah mengatakan, barang siapa yang dia itu ya berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya apa? Dia melakukan amalan-amalan salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah apa? Dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Dengan sesuatu apapun. Jadi syarat roja, ya, syarat roja adalah apa? Melakukan amalan sholih dan apa? Meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Falyamal 'amalan sholiha, maka hendaknya dia apa? Melakukan amalan-amalan apa? Sholih. Kemudian dia apa? Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sesuatu apapun, ya. Qauluhu ar-raja, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan ar-raja ay tam'ul insani fi amrin qaribil manal wa qad yakunu fi ba'idil manal tanzilan lahu manzilatal qarib, yaitu apa? Keinginan seorang hamba untuk mendapatkan sesuatu yang
bisa jadi diperoleh dalam waktu dekat atau dalam kondisi yang dekat, atau yang jauh tetapi apa? Dianggap atau diposisikan sebagai sesuatu apa yang dekat. Roja berharap dia apa? Keinginan seorang hamba untuk meraih sesuatu ya yang dianggapnya yaitu apa? Bisa diraih dalam waktu dekat, atau meraih sesuatu yang jauh namun apa? Diposisikan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang dekat. Itu roja berharap. Jadi harap itu ialah apa? Keinginan seseorang hamba untuk meraih sesuatu dari yang dekat atau yang jauh, tetapi diposisikan dalam dirinya sebagai sesuatu yang dekat. Contoh, pengen punya anak solih, Bu. Kan kalau anak masih bayi kan belum bisa apa-apa ya kan. Tetapi kan selalu kita berdoa. Misalnya Allahumma ja'al, misalnya anak kita namanya Abdullah ya. Allahumma ja'al Abdullah min ibadikas solihin. Siapa yang pernah berdoa seperti ini? Mau saya punya anak, ya Allah, jadikanlah anakku Abdullah min ibadikas solihin, yaitu apa? Termasuk hambamu apa yang soleh. Oh, masih jauh, masih bayi, mana bisa. Tapi kita memposisikan anak kita sebagai sesuatu yang dekat, harus diraih sekarang, ya. Makanya kalau punya anak sekolah di pondok itu, ada tisu? Ada tisu? Ya Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan. Mohon maaf, sudah ada. Ya. Kalau kita punya anak sekolah di pondok itu, bukan keinginan kita menyekolahkan mereka agar mereka menjadi apa? Menjadi ustadz, ya, kondangkan sana sini, enggak. Tetapi apa? Tujuan kita menjadikan masukkan anak kita ke pesantren ialah apa? Agar mereka menjadi orang yang solih. Ya, percuma jadi ustadz tetapi tidak apa? Soleh. Ya, betul apa tidak? Ustadz tapi tidak soleh. Ada apa tidak? Ya banyak. Ya, tetapi tidak serta-merta kita langsung menjatuhkan harga diri mereka, tidak. Ya ada, tapi coba dia jadi apapun tapi apa? Soleh, itu yang diharapkan. Ustadz tidak tahu silaturahim karo wong tuane. Ya. Jadi ustadz karena saking kondangnya mungkin dipanggil ke sana kemari, tetapi apa? Lupa untuk apa? Berarti saya pribadi juga ini ya. Ya, misalnya ngisi sana sini tetapi apa? Lupa sama fakir miskin. Dia enggak bisa seperti itu ya. Maka orang yang memiliki sifat roja atau berharap, yaitu menganggap, yaitu apa? Berharap sesuatu, menginginkan sesuatu yang dekat, ya. Ataupun sesuatu yang jauh, sehingga apa? Sehingga tapi tetap apa? Dianggap dekat dengan apa? Dengan dirinya. Kemudian kata para ulama ini, roja itu sebagaimana rasa khauf. Syukur. Sebagaimana rasa khauf, tidak boleh apa? Kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berharap itu hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kebutuhan kita, maka apa? Kita berikan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan warraja'u al-mutadamminu lidh-dhulli wal khudu'i la yakunu illa lillah. Raja yang mengandung sikap merendah dan juga apa? Tunduk, la yakunu illa lillah, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun imma asghar wa imma akbar. Dan memberikan roja kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam bab kesyirikan, entah itu kesyirikan yang kecil ataupun apa? Kesyirikan apa? Yang besar. Bihasabi ma yakumu biqalbir raji, itu tergantung seberapa besar harapnya seseorang kepada sesuatu, ya. Jadi bergantung itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Sebagaimana al-khauf itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Tetapi kalau diberikan kepada selain Allah, ini bisa masuk ke dalam kesyirikan, entah syirik akbar atau syirik apa? Yang kecil. Itu tergantung bagaimana apa? Seberapa besar berharapnya kita kepada apa? Kepada selain Allah.
Kalau menganggap oh ini nanti yang bisa memberikan kemanfaatan ya, wah, ini bisa jadi apa? Jatuh ke dalam apa? Syirik akbar. Nah, roja pula kata para ulama merupakan sarana terdekat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menggapai sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tak ulang ya. Roja adalah sarana terdekat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menggapai sesuatu dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Kata Nabi SAW mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Nabi SAW mengatakan, ya kata Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepada siapa? Kepada diriku. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani. Aku ini sesuai dengan apa? Prasangka hambaku terhadap siapa? Terhadap diriku. Terkadang ini kita sulit ya, tapi kita berhusnuzon sama Allah, kita berharap sama Allah, Allah yang menyelesaikan. Maka apa? Ternyata apa? Allah berikan jalan keluarnya. Contoh, ada salah satu instansi di Surabaya atau mungkin yayasan ya, saya mendengar cerita dari yayasan yang qadarullah, yaitu apa? Dananya tertahan di mana? Di bank itu lumayan nominalnya ya, ratusan juta ya, tertahan. Karena ada pergantian kepengurusan kalau nggak salah dari masa yang lalu ke masa yang sekarang ya. Akhirnya apa? Kalau nggak salah kan kalau ngambil uang kata dia, saya nggak tahu ya apa regulasinya. Kalau dulu ngambil uang tuh harus ada tanda tangannya apa, fulan dan fulan harus ada. Sekarang udah nggak ada, salah satunya udah nggak ada. Ini gimana? Ruwet Pak semuanya. Ternyata apa? Allah berikan jalan keluar. Ya. Sudah kata atasannya dia cerita ini, anak teman orang ini cerita sama kami, udah antum jalani minta tolong sama Allah, husnuzon sama Allah. Allah nanti kasih apa? Jalan keluarnya. Subhanallah. Ngurus ini dimudahkan, ngurus ini mudah. Jadi syarat-syarat itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kata dia. Ana Masya Allah ya, ketika ana berharap sama Allah betul-betul pasrah ana. Akhirnya apa? Ana ngurus ke kelurahan, surat domisili untuk instansi tersebut dimudahkan. Ana ngurus kemana lagi, akun tersebut dimudahkan. Masya Allah, semuanya mudah. Sekarang mungkin kalau nggak salah mungkin hari Selasa kata dia atau hari Rabu pekan depan, yaitu apa, dia akan datang lagi ke banknya untuk apa? Menyerahkan semua syarat-syaratnya. Ya mudah-mudahan dimudahkan untuk apa? Dikeluarkan. Ini ketika kapan? Ketika dia hanya berharap hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi kisah saya semalam kalau ingin tahu. Ini nyata ini ya. Saya sama anak kami Abdurrahman duhur pergi ke masjid kemarin. Kemudian saya bilang, Abdurrahman masukin uang ini kemana? Ke kotak. Ada 50.000, ada 2.000. Terus kemudian ketika hari kemarin berangkat ke Madura ya, berangkat ke Madura, kita berhenti sebentar untuk cari makan ya. Tahu sendirilah Madura yang enak yang apa ya. Tapi bukan Sinjai. Makan, kemudian saya cek uang. Loh, kok tinggal 2.000? Tapi bak dompet Pak, bukan perasaan yang tadi yang dimasukkan yang berapa yang 2.000. Kok ini tinggal berapa? 2.000. Berarti yang masuk berapa? 50.000. Aduh. Kenapa Pak? Karena saya tahu makanan itu harganya mungkin saya memang sengaja beli makanan untuk apa? Nanti pulangnya saya beli bensin. Itu uang sudah saya siapkan untuk apa? Beli bensin. Alah ya Allah ya. Dalam hati itu ya Allah, ini uang untuk apa? Beli bensin ya Allah, sudah saya siapkan. Ana minta ya Allah rezeki ya Allah. Gimana sudah? Akhirnya pulang Pak. Pulang ya sudah, akhirnya membongkar uang yang asalnya nggak pengen dibongkar, akhirnya jatuh apa? Terbongkar. Ya qadarullah. Saya cerita sama istri. Mi, tadi Abah qadarullah pengen masukkan uang infak, tapi ternyata salah. Itu loh bro. Kata istri, Allah, Abah dulu, Abah Umi juga udah biasa gitu, biasa aja, nggak usah cerita gitu mah, cemen. Kata istri gitu kan. Subhanallah ya, saya ke bidan semalam, nganter istri ke bidan. Pulang dari bidan Pak, saya ngerogoh. Loh, ada 50.000-nya. Nggak hilang Pak jadinya. Subhanallah, ya, uang itu masih ada sama saya. Terus 2.000 ini apa? Kan saya merasanya sudah memasukkan ke dalam kota infak.
Ada uang 2.000 lagi kah dalam benak saya? Masya Allah. Berarti apa? Berharap sama Allah. Ya. Sudah jangan berharap sama orang manusia. Berharap sama manusia itu yang ada kita hanya sakit hati. Ya. Kemudian ketika khauf dan roja, ya, khauf dan roja kata para ulama itu harus digabungkan dan berjalan beriringan. Tidak boleh orang sekedar roja saja dan tidak boleh seorang itu hanya sekedar khauf saja. Buktinya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-16. Dalam surat apa? As-Sajdah ayat ke-16. Ini adalah dalil bahwasanya roja dan khauf itu adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Kata Allah mengatakan, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kata Allah mengatakan, tatajafa junubuhum anil madaji'i, yaitu lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Mereka mengerjakan salat, yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka, salat kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan juga harap. Dia digabungkan. Tidak boleh seseorang takut tok, ya. Atau tidak boleh seseorang hanya berharap saja, tetapi dia harus memiliki rasa takut dan juga rasa harap, ya. Harus memiliki rasa takut dan juga rasa harap. Kemudian wa'lam, ketahuilah, kata Syekh di sini melanjutkan, anna ar-raja'al mahmuda la yakunu illa liman amila bi ta'atillah wa raja'a thawabiha aw taba min ma'siyatihi wa raja'a qabuli taubatihi. Fa amma ar-raja'u bila amalin fa huwa gururun. Ya. Di sini disebutkan, ketahuilah bahwasanya roja yang terpuji itu kapan? Yaitu ketika mereka melakukan amalan sholih, ya, dan mengharap pahala, atau dia bertobat dari kemaksiatan dan dia berharap diterima taubatnya. Jadi sama kayak tadi di awal, syarat seseorang roja itu ada dua, yaitu beramal sholih dan tidak berbuat kemaksiatan. Itu roja. Jadi ketika seseorang rojanya itu benar, berharapnya benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan amal sholih dan juga dia meninggalkan kemaksiatan, ya. Maka ikhwani fid din, a'azinallahu wa iyyakum, ya. Hendaknya kita ini di dalam beribadah memunculkan rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala dan rasa berharap. Rasa takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak berputus asa dari meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal 'uqubati." Kalau seandainya seorang mukmin itu mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma tami'a bi jannatihi ahadun, maka dia tidak akan mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahu azabnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya seorang, maka dia enggak akan berharap azabnya, tidak berharap surganya. Apa kita bisa masuk surga? Tetapi Nabi lanjutkan perkataannya, walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah. Kalau seandainya seorang yang kafir, orang sering berbuat maksiat, tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu Allah memiliki kasih sayang, maqanata min jannatihi ahadun, maka dia juga mereka tidak akan berputus asa dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin tahu azabnya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berambisi meraih surga. Wah, ngeri sekali, Pak. Ini menggabungkan rasa khauf dan juga roja. Meskipun kita punya banyak dosa, kita harus tahu bahwasanya Allah punya sifat rahmat. Maka kita juga harus berambisi untuk meraih surganya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita juga adalah seorang mukmin. Jangan seenak-enaknya kita sehingga
kita aku mukmin kok, yang penting aku sudah bersyahadat la ilaha illallah, enggak mungkin dia enggak. Maka Nabi mengatakan apa? Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah. Kalau seandainya seorang mukmin itu tahu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hukuman-hukumannya, dia tidak akan terlalu berambisi untuk mendapatkan apa? Surga. Tetapi ini adalah apa? Rasa khauf. Harus takut kita adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan gelar mukmin tok tetapi tidak beramal. Nah, Allah memperingatkan juga kepada orang-orang kafir, walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah. Kalau seandainya orang-orang kafir tahu di sisi Allah itu ada kasih sayang, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Maqanata min jannatihi ahadun, maka mereka tidak akan ada yang berputus asa untuk meraih surganya Allah. Nah, dari hadis ini menunjukkan adanya khauf dan juga roja. Jadi kita ini muslim, alhamdulillah. Tapi jangan semena-mena. Wah, aku muslim kok. Kan kata Nabi, kalau ada keimanan seberat dzarrah, maka meskipun dia di neraka akan tetap dikeluarkan dari neraka kemudian masuk ke dalam surga. Ya, siapa yang mau masuk neraka, pertanyaannya. Jangan merasa dengan keislaman kita ini kita akan aman, kemudian kita enggak beramal. Tidak. Tetap kita harus beramal, karena kalau kita enggak beramal akan dapat apa? Azabnya Allah. Begitu pula kalau kita dahulu mungkin belum masuk Islam, ya. Jangan kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu punya sifat kasih sayang, punya sifat Tawwabur Rahim, penerima taubat, ya. Maka kita bertaubat, kemudian beramal soleh, sehingga Allah gugurkan dosa-dosa kita dan Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf dan roja ini adalah dua hal yang harus berjalan beriringan, dan tidak boleh seseorang itu hanya khauf saja, serta tidak boleh seseorang itu hanya memiliki sifat roja saja. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa takut kepada Allah serta senantiasa berharap, ya, pahala dari Allah, menjadikan kita hamba-hamba yang solih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.